Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Nurhisaro, saya dari kelas KPC 12B. Saya akan menerangkan poin penting pada pelajaran olahraga paket C modul 6 sampai dengan 8. Yang pertama, modul 6 dengan tema senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di atas lantai dengan alas berupa matras. Macam gerak senam lantai yang terdiri dari guling depan, forward roll, guling ke belakang, backward roll, lenting tengkuk, kayang, sikap lilin, handstand, headstand, lompat jongkok kangkang, dan yang terakhir meroda. Dari 9 macam gerak senam lantai, di atas terbagi atas 3 susunan sistematika. Gerakan senam lantai yang ke-1, sederhana, low impact yang meliputi guling ke depan, guling ke belakang, sikap lilin. Yang kedua, semi kompleks atau medium impact, meroda, handstand, kayang, headstand. Dan yang ketiga, kompleks, high impact, yaitu lenting tengkuk dan lompat jongkok tungkang. Adapun fungsi senam lantai yaitu untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot. Modul ke-7 dengan tema semangat irama kehidupan. Unit pertama dengan judul senam irama. Apa sih yang dimaksud senam irama? Senam irama adalah cabang olahraga yang menggabungkan unsur musik dan olahraga dengan tujuan melatih kemampuan gerak seseorang. Senam irama memiliki langkah dasar, sikap awal. Senam irama terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, sikap tegak langkah, kaki kiri atau kaki kanan. Yang kedua, sikap tegak anjur, kaki kiri atau kaki kanan ke muka atau ke belakang. Ada 4 macam langkah kaki dalam senam irama. Yang pertama, langkah biasa, loop pass. Langkah rapat, by track pass. Langkah ketiga, wall pass. Dan yang terakhir, langkah ganti, whistle pass. Selain langkah dasar pada senam irama, ada pula gerak dan ayunan lengan dan tangan gerak dan tangan. Gerakan ayunan tangan meliputi mengayun 1 lengan, mengayun 2 lengan, mengayun 2 lengan ke atas, mengayun 2 lengan ke samping. Yang ketiga, irama gerak. Caranya adalah gerakan ayunan 1 lengan ke depan dan ke belakang. Gerakan ayunan 2 lengan ke belakang dan ke depan. Gerakan ayunan lengan silang dan rentang di muka badan. Dan yang keempat, gerakan ayunan 2 lengan memutar ke kiri dan ke kanan. Prinsip senam irama yaitu yang satu iramanya itu sendiri dan yang kedua kelentukan tubuh dalam gerakan atau fleksibilitas dan kontinuitas gerakan. Kita lanjut di unit 2 ya, senam aerobik. Apa sih bedanya senam aerobik dengan senam irama? Bukannya sama-sama senam yang diiringi musik. Jelas beda dong. Senam aerobik itu senam serangkaian gerakan beriringan dengan irama musik dalam durasi waktu tertentu atau bisa juga disebut kardio. Sedangkan senam irama, senam yang diiringi musik namun dalam prosesnya bebas secara berirama. Senam aerobik dibagi menjadi 5 macam. High impact aerobik atau aliran gerak ke atas, low impact aerobik, aliran gerak ringan, dyscropic, procropic, aerobik sport. Selain itu juga ada 6 dasar komponen mutlak yang diperlukan dalam memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani dalam senam aerobik. Yang pertama, kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot, daya tahan kardio, vaskular, respiratori, dan yang terakhir relaksasi. Senam aerobik ini sangat digemari masyarakat dari anak kecil sampai ibu-ibu. Selain karena dilakukan berkelompok, senam aerobik ini sangat menyenangkan, dapat meningkatkan fungsi jantung dan pernapasan. Kita lanjut modul 8 ya, sejuta manfaat berenang. Untuk unit 1, aerodinamika dalam air. Apa saja sih bentuk pengenalan air dalam olahraga renang? Ya, masuk ke dalam air, berjalan, bernapas, mengapung, dan
kedua, strategi praktis berlatih renang dengan materi berbagi gaya renang. Yang pertama, renang gaya bebas. Merupakan gaya gerak renang yang mudah dikuasai dibandingkan dengan ketiga gaya gerak lainnya. Ciri khasnya adalah gerakan lengannya berputar mirip dengan gerakan baling-baling pesawat udara. Renang gaya bebas memiliki 5 tahapan. Yang pertama, posisi tubuh. Telungkup mengarah ke bawah dengan posisi kepala yang lurus. Yang kedua, gerakan tungkai kaki yang berarti hampir sama dengan gerakan melangkahkan kedua kaki ketika berjalan sehingga memberikan gerak maju ke depan. Dan yang ketiga, gerak lengan siklus, gerakan lengan gaya bebas. Gerakan lengan gaya bebas terdiri dari 3 tahapan: entry, pull push, recovery. Tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Yang keempat, gerakan bernapas. Saat tangan diangkat ke atas untuk mengayuh, kemudian kepala digelengkan ke samping kanan atau ke kiri. Setelah itu lakukan penarikan nafas, bisa dengan mulut atau hidung. Yang kelima, koordinasi gerak melakukan gerakan kaki dengan dipukulkan naik turun secara bergantian. Gerakan lengan dilempar ke depan secara bergantian. Pada waktu lengan mendayung, kepala dimiringkan ke satu arah untuk mengambil napas, kemudian muka kembali menghadap air. Untuk yang kedua, renang gaya dada, atau bisa juga disebut gaya katak. Renang gaya dada yang mempunyai daya tahan paling lama. Berikut ini 6 tahapan. Yang pertama, posisi tubuh. Dada menghadap ke permukaan air dan bagian tubuh dan badan tubuh selalu dalam kondisi tetap. Gerakan kedua belah kaki menendang keluar, sementara itu kedua belah tangan lurus ke depan. Yang kedua, gerakan tungkai. Gerakan tungkai tubuh membentangkan tungkai ke belakang sama dengan gerakan kaki katak pada saat berenang. Tapi bedanya pada kaki katak yang digunakan untuk air ke belakang hanya menggunakan telapak kaki. Sedangkan renang gaya dada, selain telapak kaki, juga kaki bagian atas. Yang ketiga, belajar gerak napas. Ambillah nafas dengan mengangkat kepala ke atas, usahakan mulut sejajar dengan permukaan air. Lakukan hal ini ketika kedua lengan menekan air ke bawah. Saat tangan sudah akan diluruskan, turunkanlah kembali kepala dan hembuskanlah udara dalam air. Yang keempat ialah belajar koordinasi bernapas dengan gerakan tungkai 1, gerakan tungkai 1 gerakan lengan, dan 1 gerakan pengambilan nafas. Yang kelima, belajar gerak lengan menarik lengan dan tengkuk kedua siku ke samping hingga telapak tangan sejajar dengan bahu, kemudian dorong kedua telapak tangan ke bawah dada, kemudian luruskan kembali ke depan. Tahapan yang terakhir, belajar koordinasi gerak lengan, napas, dan tungkai kaki, yaitu diawali dengan posisi meluncur, kemudian diikuti teknik menahan napas dalam air, membuang udara dalam air, gerak koordinasi tangan dan kaki, serta pernapasan. Yang ketiga, renang gaya punggung atau bisa juga disebut back crawl stroke. Ialah jenis gaya renang yang dilakukan dalam posisi terlentang alias menghadap ke permukaan air dengan punggung sebagai tumpuannya. Renang gaya punggung memiliki 4 tahapan. Yang pertama, posisi badan terlentang di atas permukaan air. Mulut dan hidung berada di permukaan air sehingga mudah dalam mengambil atau membuang nafas. Yang kedua, teknik gerakan kaki dimulai dari pangkal paha, lutut sedikit dibengkokkan, dan berakhir dengan kibasan ujung kaki. Gerakan kaki yang tidak kaku dilakukan dengan arah ke atas, bukan ke bawah. Ketiga, teknik dasar gerakan lengan. Posisi satu tangan lurus di atas kepala, kemudian dikayuh ke belakang menuju pinggang, setelah itu diangkat keluar dari permukaan air dan dikembalikan ke posisi semula. Lakukan hal yang sama untuk tangan satunya secara bergantian. Keempat, pengambilan nafas. Untuk renang gaya punggung ini, sebaiknya nafas melalui mulut dan hidung pada saat kedua lengan berada dalam air.
yaitu pada saat kedua lengan dalam posisi mendatar, saat lengan yang satu masuk dan lengan lainnya keluar. Dan yang keempat atau yang terakhir, renang gaya kupu-kupu. Disebut renang gaya kupu-kupu karena perlu mengangkat kedua bahu ke atas kepala secara bersamaan yang terlihat seperti sayap kupu-kupu. Gaya ini disebut juga gaya lumba-lumba. Posisi tubuh yang sama dengan renang gaya bebas. Dan dada, yakni kepala menghadap ke permukaan air. Posisi dagu berada di permukaan air. Saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul terangkat. Gerakan lengan, setelah lengan masuk ke dalam air, lengan digerakkan keluar lalu dilanjutkan gerak menangkap. Gerakan tungkai dilakukan dengan cambukan kaki ke atas dan ke bawah. Untuk teknik pengambilan napas, dengan cara mengangkat kepala ke atas dan mengeluarkan nafas dalam air, dilakukan pada gerakan menarik lengan pull dan awal gerakan mendorong push. Yaitu tadi penjelasan modul 6 sampai dengan 5 dari saya. Jika kurang lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.